Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah website mulai dari awal, mulai dari tahap instalasi software yang dibutuhkan hingga tahap pengkodingan hingga tahap hosting ke sebuah website. Jadi di sini kita akan mulai benar-benar dari nol hingga tahap instalasi software seperti kode editor pun akan kita lakukan di sini. Jadi video ini cocok atau ditujukan untuk kalian yang baru memulai untuk belajar membuat sebuah website. Jadi sebelum kita membuat suatu website, tentunya kita butuh kode editor. Nah, di sini teman-teman boleh membuka web browser atau di sini saya gunakan Google Chrome. Teman-teman bisa ketikkan Visual Studio Code atau teman-teman juga bisa gunakan kode editor lain. Tapi untuk contoh kali ini saya gunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman kunjungi link yang ada di sini. Linknya code.visualstudio.com. Dan teman-teman tinggal download saja. Nah, setelah itu teman-teman tunggu hingga proses download installernya selesai. Oke, jika sudah selesai di-download, teman-teman boleh mengklik file installernya. Oh ya, di sini saya contohkan untuk yang menggunakan Windows ya, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain, teman-teman boleh mengklik tombol yang ada di sini, misalnya Linux, Mac OS, atau Windows seperti yang saya gunakan. Nah, di sini seperti biasa kita klik file installernya. Oh, karena sudah berjalan, di sini sudah terbuka. Nah, di sini teman-teman boleh mengklik I accept the agreement, klik next. Dan untuk file lokasi instalasinya, teman-teman boleh biarkan saja default. Dan di sini ini tidak usah dicentang ya teman-teman, supaya Visual Studio Code-nya ada di start menu nantinya. Kita next. Nah, di sini teman-teman sebaiknya mencentang dua bagian ini. Jadi nantinya teman-teman bisa mengklik kanan pada folder project untuk langsung dibuka ke Visual Studio Code. Dan di sini juga teman-teman bisa mencentang create a desktop icon untuk membuat icon di halaman desktop teman-teman. Klik next, lalu kita install dan di sini kita tunggu dulu hingga proses instalasinya selesai. Oke, jika sudah selesai, teman-teman boleh membiarkan bagian ini tercentang agar Visual Studio Code-nya akan otomatis terbuka. Jika kita klik finish, maka Visual Studio Code-nya akan terbuka secara otomatis seperti ini. Nah, untuk web browsernya kita tutup dulu. Nah, jadi kurang lebih tampilan Visual Studio Code itu seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, di sini kita memiliki Explorer di mana di sini nantinya akan tampil file-file dari project kita. Kemudian ada search untuk mencari keyword atau kata kunci dari semua file-file yang ada di project kita. Kemudian ada search control yang biasanya kita gunakan untuk kebutuhan repository, misalnya menggunakan Git nantinya. Kemudian di sini run and debug. Run and debug ini nantinya bisa digunakan jika kita menggunakan bahasa yang memerlukan sebuah compiler, misalnya Python dan lain-lain. Kemudian ada extension. Nah, di sini berisi extension atau ada juga yang menyebutnya sebagai plugins yang bisa teman-teman install sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi langkah pertama kita tutup dulu untuk file kita tutup dulu untuk kode editornya, dan di sini kita buat folder, terserah foldernya ingin teman-teman letakkan di mana, tapi di sini saya letakkan saja di desktop. Namanya belajar web seperti ini. Saya letakkan di bagian sini. Nah, teman-teman boleh mengklik kanan folder ini, dan jika teman-teman mencentang dua bagian yang tadi saya sebutkan pada saat instalasi, maka akan ada menu Open with Code seperti ini. Teman-teman bisa mengklik Open with Code-nya.
dan secara otomatis folder yang terbuka adalah folder belajar web. Di sini kita klik yes I trust the authors. Nah, maka foldernya akan otomatis dibuat. Atau jika teman-teman tidak memiliki menu atau menunya tidak muncul, menu open with code-nya seperti ini tidak muncul, teman-teman juga boleh membuka Visual Studio Code-nya secara manual seperti ini. Dan di bagian file, teman-teman pilih open folder, lalu pilih folder yang ingin teman-teman buka, misalnya belajar web, lalu kita klik select folder. Maka hasilnya akan sama saja, kita akan membuka folder belajar web seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman boleh membuat file baru, boleh klik tombol yang ada di sini, atau boleh klik new, klik kanan lalu klik new file. Misalnya di sini kita gunakan index.html. Jadi biasanya pada halaman website itu, halaman yang pertama ditampilkan itu adalah index.html seperti ini. Jadi untuk struktur dasar HTML-nya, teman-teman bisa buat seperti ini. Pertama kita buat dulu doctype seperti ini, doctype.html. Selanjutnya teman-teman membuat tag HTML seperti ini. Nah, HTML, di dalam tag HTML-nya kita buat tag head seperti ini dan tag body seperti ini. Di dalam tag head juga ada title. Nah, untuk teman-teman di sini jika ingin merapikan kodenya, teman-teman boleh menekan tombol Alt Shift F. Jadi misalnya kodenya berantakan seperti ini. Misalnya seperti ini. Jika teman-teman menekan tombol Alt Shift F, maka akan diformat secara otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya kita save filenya, tekan tombol Ctrl S, atau bisa juga di sini file, kemudian save seperti ini. Oke, mungkin ini. Lanjut, kita buka dulu. Di sini di dalam folder belajar web kita sudah memiliki file index.html. Ini untuk ekstensinya kita bisa tampilkan dulu dengan mencentang file name extension, lalu ekstensinya akan tampil seperti ini, index.html. Teman-teman boleh mengklik 2 kali, lalu pilih browser yang ingin digunakan. Saya ingin gunakan Google Chrome. Nah, ini untuk halamannya. Oke, yang pertama kita buat dulu di sini, misalnya title-nya adalah belajar membuat website seperti ini. Kita save, lalu kita refresh, maka title-nya sudah muncul di bagian atas sini, di bagian tab browsernya. Belajar membuat website. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah navbar. Misalnya saja di sini kita buat div. Di dalam div-nya kita buat H1 seperti ini. Belajar web. Seperti ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini kita save. Lalu kita refresh, maka akan tampil belajar web seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa berikan kelas untuk div-nya, misalnya saja ini kelas navbar. Nah, untuk kelas navbar ini kita buat stylenya background color, misalnya brown. Seperti ini kita save, lalu kita refresh, maka background colornya akan menjadi brown seperti ini. Dan kita bisa buat stylenya ini menggunakan file terpisah saja supaya lebih rapi. Misalnya di sini kita buat file untuk CSS-nya style.css seperti ini. Dan kita ambil kelas dari navbarnya. Misalnya di sini ada kelas navbar, kita copy saja supaya tidak ada yang typo atau salah menuliskannya. Di sini kita paste, kita buka kurung kerawal seperti ini, dan di dalamnya kita buat seperti tadi background color brown seperti ini. Kita save dan kita refresh lagi. Nah, di sini belum tampil apa-apa. Div class navbar. Kita save ulang, lalu kita refresh kembali.
Nah, di sini kenapa belum tampil? Karena kita belum meload atau menyisipkan file CSS-nya di dalam index.html. Jadi di sini kita perlu melakukan link seperti ini. Kemudian untuk href-nya ini kita arahkan ke file style.css seperti ini. Style.css kita save, maka harusnya sudah berfungsi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kan teman-teman secara default akan ada margin pada body seperti ini. Kita akan hapus dulu margin defaultnya dengan menggunakan selektor bintang seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan margin 0. Kita save dan kemudian kita refresh. Maka marginnya akan menjadi 0 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk navbar ini kita akan berikan margin padding misalnya, atau seperti ini saja. Untuk navbar kita buat width-nya menjadi 80% dari lebar layar seperti ini. Kita save. Nah, maka lebarnya akan 80% dari lebar layarnya. Dan untuk navbar, atau bagaimana jika kita buat sebuah kelas lagi, misalnya di sini container, kita buat kelas container dan H1-nya kita masukkan ke dalam container seperti ini. Kita save dan kita refresh. Di sini harusnya belum tampil apa-apa, tapi jika kita buka di sini, nah di sini kita ambil backgroundnya, kita cut dan kita bikin kelas baru, misalnya container seperti ini, dan kita paste di sini. Kemudian kita save. Ini kita rapikan, kita save dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, masih belum ada yang berubah. Nah, di sini kita bisa gunakan container di bagian atas. Container di bagian atas. Kemudian untuk child yang pertama di sini ada navbar seperti ini. Kita save. Nah, maka tampilnya seperti ini. Jika navbarnya kita berikan background color seperti ini, misalnya aqua, maka harusnya navbar ini hanya berukuran 80% dari lebar layar. Kita refresh, maka di sini hanya sampai 80% lebar layar. Nah, kemudian di sini kita bisa berikan margin seperti ini. Untuk margin Y-nya kita berikan 0 saja. Untuk margin X-nya kita berikan auto seperti ini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Maka secara otomatis di sini kita ubah dulu. Di sini kita ubah menjadi Indonesia. Indonesia translate, kemudian always translate Malay seperti ini. Oke. Oh iya, di sini bukan, kita save dulu. Kita refresh lagi. Maaf. Kita refresh lagi. Ini never translate Malay. Oke. Di sini kita sudah lihat navbarnya sudah berada di tengah seperti ini. Jadi untuk margin Y-nya di sini kita berikan nilai 0. Jadi untuk margin Y itu untuk margin atas dan margin bawah ya, teman-teman. Jadi untuk margin atas dan margin bawah kita tidak berikan margin, tapi untuk margin kiri dan kanannya kita berikan auto. Di sini kita berikan auto, jadi nantinya margin kiri dan margin kanannya akan menyesuaikan sesuai dengan lebar dari masing-masingnya. Jadi di sini akan dibagi dengan yang di sini menjadi sama rata seperti itu, sehingga nantinya elemennya berada di tengah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita hapus background colornya.
karena ini kita gunakan untuk mengetahui saja bagaimana posisi dari elemen navbar ini. Kita refresh lagi dan sudah kembali seperti ini. Selanjutnya mungkin biar tidak terlalu mepet, kita berikan saja margin topnya 16 pixel misalnya. Kita refresh, atau di sini kita di kontainer saja kita berikan padding 16 pixel. Kemudian di sini untuk sumbu X-nya kita berikan 0 saja, kita save dan kita refresh. Nah, seperti ini. Mungkin untuk H1-nya ini kita gunakan H3 saja biar tidak terlalu gede ya, teman-teman. Atau kita gunakan H2 seperti ini. Kita refresh lagi. Nah, mungkin seperti ini ya. Paddingnya mungkin kita kurangi saja menjadi 8 pixel. Kita refresh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk teks H2 ini kita akan berikan kelas misalnya teks white seperti ini. Kemudian di sini kita buat lagi kelas teks white. Di sini kita berikan color white seperti ini. Maka harusnya teks di navbar tadi sudah berubah menjadi warna putih seperti ini. Oke, sudah cukup bagus ya teman-teman untuk navbarnya. Selanjutnya kita akan buat lagi sebuah link di sini, atau kita buat menjadi UL kemudian LI. Nah, di sini kita akan buat menjadi home, lalu teman-teman boleh menekan Alt Shift bawah untuk mengkopinya secara cepat seperti ini. Kemudian setelah home kita buat halaman about misalnya, kita save, ini kita hapus, kita save lagi. Maka harusnya sudah ada 2 buah list seperti ini. Nah, selanjutnya kita di sini bisa gunakan sebuah display. Misalnya di sini kita buat div, kemudian elemen UL dan elemen H2 ini kita bungkus ke dalam sebuah div seperti ini. Tutupnya jangan lupa seperti ini. Nah, kita letakkan di dalam div seperti ini. Lalu kita refresh, harusnya tidak terjadi apa-apa. Di sini misalnya saja di div-nya kita berikan style display flex. Nah, seperti ini. Lalu kita refresh, maka secara otomatis akan tersusun secara horizontal ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk UL ini kita gunakan style display, misalnya saja inline seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi. Jika tidak terjadi, mungkin kita bisa buat di sini displaynya, stylenya kita berikan display flex juga. Kita save dan kita refresh, maka sudah tersusun secara horizontal ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk UL ini list stylenya bisa kita ubah menjadi none seperti ini, supaya tidak ada bulatan seperti ini ya. Jika kita refresh, maka sudah normal seperti ini. Oke, selanjutnya karena di sini kita menggunakan display flex 2 kali, bagaimana kalau display flex ini kita buat saja menjadi sebuah kelas. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikannya secara berulang-ulang seperti tadi. Jadi kita buat saja kelas misalnya di flex atau display flex seperti ini, dan di CSS-nya kita buat kelasnya menjadi di flex seperti ini. Kita buka kurung kerawal, kemudian kita buat display flex seperti ini. Nah,
Kemudian kita kembali ke index. Untuk UL yang tadi kita buat jadi flex juga, kita berikan juga kelas di flex seperti ini. Maka harusnya tidak terjadi apa-apa, hasilnya akan tetap sama. Nah, seperti ini. Nah, tapi jika teman-teman lihat di sini tulisan belajar web dan tulisan home dan about-nya ini tidak rata tengah ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita buat dia jadi rata tengah dengan menggunakan align items center. Seperti ini. Kita lihat apakah ini akan menjadi rata tengah. Nah, sudah rata tengah seperti ini, seperti yang kita inginkan ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk home ini kita akan membuatnya menjadi sebuah link. Jadi kita buat saja tag A seperti ini dan gunakan atribut href seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman boleh isikan pagar saja seperti ini. Kemudian untuk home-nya kita masukkan ke dalam tag A. Kemudian lakukan hal yang sama untuk halaman about seperti ini. Kita buat jadi pagar about dan tulisan about-nya kita letakkan ke dalam about seperti ini, ke dalam tag A maksud saya. Jadi A ini merupakan tag untuk membuat link atau hyperlink. Jadi kalau kita refresh, nah nantinya ini bisa kita klik ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian untuk display flex yang ada di sini, yang ada di atas ini, kita bisa buat stylenya menjadi justify content between space between seperti ini. Jadi nantinya teks belajar web ini akan rapat ke sebelah kiri, sedangkan home dan about ini akan rapat ke sebelah kanan seperti yang ada di sini. Jadi jika kita save dan kita refresh, nah teman-teman bisa lihat tulisan home dan about-nya sudah rata di sisi kanan dari navbarnya. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu space antara home dan about yang ada di sini. Nah, karena di sini sudah menggunakan display flex, maka di sini kita bisa gunakan gap seperti ini, misalnya 5 pixel. Kita coba. Lalu kita refresh. Nah, sudah ada gap sebesar 5 pixel seperti ini. Atau jika masih kurang, teman-teman boleh gunakan misalnya 16 pixel jika ingin lebih lebar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya karena teksnya masih berwarna biru, kita akan ubah teks yang ada di sini juga menjadi warna putih. Jadi kita bisa berikan style, atau karena kita sudah memiliki kelas text white ya di sini. Tadi text white itu color white. Kita bisa gunakan kembali di sini. Misalnya kita tambahkan kelas text white seperti ini. Dan di bawah juga kelas text white seperti ini. Kita save, maka harusnya sudah berubah menjadi warna putih. Jadi begini ya teman-teman, kita sudah membuat navbar dengan teks belajar web, kemudian ada tombol home dan tombol about. Nah selanjutnya di sini kita akan hilangkan dulu underline yang ada di sini dan di sini. Caranya kita perlu membuat style text decoration none seperti ini. Maka underline-nya akan hilang seperti ini. Karena kita gunakan text decoration none ini 2 kali, sebaiknya kita buat saja kelasnya agar kita tidak perlu menuliskan ulang stylenya secara berulang seperti tadi. Misalnya saja di sini kita buat text decoration none-nya menjadi tdnon, dan di bawah juga kita berikan kelas tdnon, dan di style kita buat kelasnya di sini titik tdnon seperti ini. Nah, untuk kelas itu kita gunakan titik ya, teman-teman. Misalnya tdnon di sini kita isi text decoration none seperti ini.
maka harusnya kedua garisnya sudah hilang. Jika kita refresh, oke, kedua garisnya sudah hilang. Oke, selanjutnya kita akan membuat konten di bagian sini, isi dari website kita. Bagaimana kalau kita buat lagi kontainer baru? Jadi di sini kita bisa berikan komentar dulu. Di sini kita berikan misalnya navbar start, dan di bawah sini kita komentari navbar end. Jadi ini untuk tanda saja ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat navbarnya dimulai dari sini dan diakhiri di sini. Kemudian jika kita lihat kembali untuk kontainernya seperti ini, backgroundnya brown. Nah, karena di sini kita akan gunakan kontainer lagi, misalnya saja kita isi menjadi H1 kita isi menjadi belajar web di Trycode Indonesia. Seperti ini, kita save. Maka jika kita refresh, nah teman-teman bisa lihat tulisannya juga berubah menjadi background coklat sama seperti di atas. Bagaimana jika kita pisahkan saja untuk background ini ke dalam kelas tersendiri? Jadi ini kita bisa cut dan kita buat misalnya BG brown seperti ini, dan kita paste, dan harusnya backgroundnya semua menjadi putih karena tidak ada lagi kelas background, tidak ada lagi style background color di kelas container. Jadi jika kita ingin gunakan kelas background, di sini sudah ada kelasnya tersendiri yaitu BG brown. Kita bisa gunakan setelah container, kita berikan BG brown seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka hanya bagian navbar saja yang terkena style BG brown. Untuk bagian kontainer yang ada di sini tidak terkena style BG brown. Oke, selanjutnya di sini kita akan berikan kelas baru, misalnya saja main di sini. Kemudian H1-nya kita masukkan ke dalam kelas main. Nah, jadi untuk apa ini kelas main kita buat? Jadi kelas main ini kita buat untuk membuat style yang sama, atau bagaimana kalau kita gunakan saja kelas navbar karena kita membutuhkan style yang sama dengan yang ada di navbar ini. Kita ubah saja nama kelasnya menjadi, atau untuk navbar ini kita ubah saja menjadi kontainer seperti ini. Nah, jadi untuk kontainer di sini, kemudian untuk kontainer ini kita ubah saja menjadi padding Y seperti ini karena di sini kita hanya menggunakan padding Y. Selanjutnya untuk kontainer kita ubah menjadi PY. Untuk navbar kita ubah menjadi kontainer seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya sudah seperti yang kita inginkan. Selanjutnya untuk di bagian main ini kita bisa berikan style margin top misalnya 16 pixel agar tidak terlalu rapat ke bagian atas. Kita refresh. Nah, maka tampilannya sudah seperti ini. Atau kita berikan padding saja ya teman-teman, padding top 16 pixel seperti ini, lalu kita save. Nah, jika masih kurang teman-teman bisa tambahkan lagi misalnya 24 pixel. Kita refresh. Nah, sudah lumayan. Atau jika masih kurang kita gunakan 36 saja. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, belajar web di Trycode Indonesia. Nah, selanjutnya kita buat saja sebuah paragraf di sini. Paragraf menggunakan tag P. Kita bisa generate teks random seperti ini. Ketikkan saja lorem dan tekan enter, maka secara otomatis akan ada teks yang digenerate secara random seperti ini.
Kita refresh, maka paragrafnya sudah tampil seperti ini. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk H1-nya kita bisa berikan style, margin, bottom, seperti ini. Misalnya saja 24 pixel. Kita save. Nah, maka harusnya untuk H1 ini sudah ada jaraknya sejauh 24 pixel. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk teks belajar web di Tricode Indonesia. Selanjutnya, di sini kita bisa tambahkan juga sebuah image. Misalnya, kita gunakan tag img dan source-nya bisa kita ambil secara online. Misalnya di sini kita buat gambar binatang. Seperti ini ya, teman-teman. Kita ambil gambar yang random saja, misalnya harimau ini. Kita open image in new tab seperti ini. Nah, teman-teman boleh mengcopy URL-nya di sini awsimage.detik.net.id sampai selesai. Kita copy, lalu kita pastekan di bagian src yang ada di sini ya, teman-teman. Kita save dan kita refresh lagi, maka gambarnya akan tampil di halaman web kita. Nah, maka untuk menggunakan src menggunakan online seperti ini, maka kita butuh wifi ya, teman-teman. Kita butuh koneksi internet. Jadi jika tidak terkoneksi dengan internet, maka hasilnya gambarnya tidak akan muncul seperti ini. Misalnya saja di sini internetnya saya matikan, lalu kita refresh. Kita refresh di sini. Nah, maka gambarnya tidak akan muncul ya, teman-teman. Di sini tidak ada gambar yang ditampilkan. Oke, kita aktifkan lagi untuk wifi-nya. Wifi-nya sudah aktif. Kita refresh lagi. Nah, gambarnya kembali muncul. Nah, sebenarnya ada cara lain jika teman-teman ingin menggunakan gambar teman-teman sendiri. Di sini teman-teman boleh mengklik kanan lalu save image as, atau teman-teman download image-nya. Kita save. Nah, di sini teman-teman boleh membuka file gambarnya. Nah, ini ya file gambarnya. Kita Ctrl X atau kita cut lalu pindahkan ke dalam folder project kita. Misalnya di sini kita paste. Jadi ini ya, saya perbesar dulu. Nah, gambarnya sudah ada di dalam folder project kita. Selanjutnya kita boleh ubah dulu nama gambarnya agar tidak terlalu panjang, misalnya gambar.jpg seperti ini. Nah, dengan begitu ini bisa kita close dulu. Dengan begitu kita bisa gunakan search dari file lokal kita. Misalnya, nah di sini sudah ada ya, teman-teman, gambar.jpg yang tadi kita masukkan di sini. Gambar.jpg sudah tampil di dalam sini. Nah, teman-teman, kita bisa gunakan src yang mengarah ke file gambar.jpg seperti ini. Kita save, maka harusnya tampilnya akan sama saja. Selanjutnya di sini kita ingin membuat style untuk img-nya menjadi border radiusnya kita buat 10 pixel seperti ini. Kita save. Nah, jika kita refresh, teman-teman bisa lihat sudah ada sudut tumpul ya di sudut gambarnya seperti ini. Jadi itu untuk border radius ya, teman-teman. Kemudian kita bisa berikan juga margin bottom 24 pixel. Nah, kita refresh lagi. Nah, selanjutnya di sini kita buat paragraf lagi. Misalnya paragraf. Jika teman-teman tadi menggunakan lorem seperti ini. Nah, di sini kita bisa gunakan lorem lagi. Tapi spesifik dengan jumlah kata yang diinginkan. Misalnya saya ingin gunakan 120
kata, maka jika teman-teman tekan enter, maka akan otomatis menggenerate 120 kata. Ini agar lebih rapi, kita buat dulu view-nya menjadi word wrap. Jadi nantinya yang melewati titik ini akan turun ke bawah. Kita save lagi dan kita refresh, maka sudah ada 2 buah paragraf. Nah, karena jika kita lihat paragraf ini tidak ada space ya teman-teman antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Bagaimana kalau kita buat style untuk paragraf? Misalnya di sini untuk selektor elemen itu kita tidak perlu menggunakan titik. Kita boleh saja memanggil elemennya langsung dengan P seperti ini. Lalu buka kurung kerawal. Lalu misalnya kita berikan margin bottom sebesar 24 pixel. Kita save. Maka harusnya untuk tiap paragraf ada space seperti ini. Atau jika terlalu besar kita bisa gunakan 16 pixel mungkin. Nah, seperti ini saja teman-teman. Maka untuk setiap paragraf akan ada space di bagian bawahnya. Jika kita tambahkan lagi, misalkan kita buat paragraf lagi di sini, lorem misalnya 50. Untuk 50 kata kita save. Kita refresh lagi, maka akan ada 50 kata lagi seperti ini. Kita mungkin bisa rapikan dulu untuk paragrafnya ini. Kita buat seperti ini agar lebih rapi lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga. Kita save. Lalu kita refresh. Nah, hasilnya sama saja. Nah, di sini kita sudah membuat heading atau H1. Kemudian ada image, kemudian ada paragraf seperti ini. 3 buah paragraf. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi sebuah heading, misalnya heading 3. Kita buat menjadi about us seperti ini. Nah, di sini sudah muncul about us. Bagaimana jika kita berikan style lagi, misalnya margin top seperti ini, 50 pixel seperti ini. Atau kita gunakan padding saja ya teman-teman. Padding top 5 pixel, 50 pixel. Oke, seperti ini. Karena kita gunakan teks seperti ini, bagaimana kalau kita kelompokkan masing-masing section atau masing-masing bagian, misalnya ini bagian 1, ke dalam sebuah div tersendiri. Misalnya saja ini kita cut, lalu kita buat div, lalu kita paste di sini, kita save, kita rapikan dengan Alt Shift F. Jika sudah rapi, kita hapus baris ini dan kita save lagi. Harusnya tampilnya akan sama saja ya teman-teman. Dan di sini kita sudah kelompokkan bagian pertama ini sebagai sebuah bagian tersendiri. Untuk di sini kita bisa tambahkan ID. Misalnya ID-nya home. Kemudian di sini kita akan buat bagian tersendiri juga yang ID-nya adalah about seperti ini, dan H3-nya kita masukkan ke dalam about seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat teksnya ini yang awalnya misalnya di sini rata kiri ya teman-teman, kita bisa buat menjadi rata tengah. Misalnya text align center. Nah, seperti ini. Save, nah, maka akan ke tengah seperti ini. Jika ingin rata kanan, boleh menggunakan N, text align N seperti ini. Maka akan rata kanan. Tapi di sini kita gunakan rata tengah saja. Dan kita lihat lagi. Maka sudah rata tengah seperti ini. Kemudian ada juga justify, tapi mungkin untuk justify ini tidak akan berfungsi di bagian ini karena teksnya hanya berisi 1 baris. Bagaimana kalau kita
buat center dulu untuk bagian di sini. Kita save, dan nantinya untuk bagian paragraf ini kita buat menjadi justify. Jadi misalnya di sini untuk P yang pertama itu kita buat style text align justify seperti ini. Lalu kita refresh di sini. Oh ya, untuk paragraf pertama ini juga masih satu baris ya teman-teman. Bagaimana kalau kita pindahkan ke paragraf yang kedua? Jadi ini kita cut dulu dan kita pindahkan ke sini. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Maka untuk paragraf kedua sudah rata secara justify atau rata secara kiri kanan ya teman-teman. Bagian kanannya rata, bagian kirinya juga rata. Lalu bagaimana untuk paragraf ketiga? Kita juga bisa pastekan teks justify-nya di sini. Kita save. Maka kita refresh. Paragraf ketiga juga sudah menjadi rata secara justify seperti ini. Atau daripada kita menuliskan dua kali seperti ini, bagaimana kalau kita hapus saja? Ini juga kita hapus. Lalu di bagian kelasnya, untuk di elemen P ini kita tambahkan text align justify seperti ini. Lalu kita save. Index HTML-nya juga kita save, atau teman-teman bisa klik file lalu save all yang ada di sini. Dan kita refresh, harusnya tidak terjadi perubahan apa-apa ya teman-teman. Hasilnya tetap sama, tapi kita sudah berhasil mempersingkat kode yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buat untuk about us. Misalnya kita buat lagi P dengan teks lorem misalnya 50. Dan kita rapikan dulu. Lalu kita refresh. Nah, sudah ada lagi ya teman-teman. Kemudian untuk about us-nya ini jika terlalu mepet, teman-teman bisa berikan lagi margin bottom. Nah, misalnya 50 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada jarak tapi terlalu jauh, misalnya saja 36 saja misalnya di sini. Kita save. Kita refresh lagi, maka jaraknya sudah lumayan pas ya teman-teman. Atau bagaimana jika kita kurangi lagi, misalnya 24 saja. Kita save, refresh, maka sudah naik ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membuat sebuah link. Misalnya saja di sini kita buat div. Kita buat menjadi display flex. Kita gunakan the flex atau kelas display flex sebelumnya. Dan di dalamnya kita buat 5 buah link seperti ini. YouTube. Tekan Alt Shift bawah jika teman-teman ingin mengcopy secara cepat seperti ini. Alt Shift bawah. Setelah itu untuk href-nya ini kita kosongkan dulu. Kita save. Nah, di sini jika kita refresh tidak terjadi apa-apa karena untuk elemen A-nya belum kita isi. Kita isi dulu misalnya YouTube seperti ini. Facebook. Kemudian Twitter. Kemudian Instagram seperti ini. Jika kita refresh, maka sudah ada 4 buah teks link seperti ini. Seperti biasa kita berikan style atau kita buat dulu menjadi ke tengah menggunakan justify content di style ya teman-teman. Di style kita buat justify content center seperti ini. Nah, maka sudah ke tengah. Selanjutnya kita akan berikan margin untuk bagian atas dan bawahnya. Margin top 40 pixel. Kemudian margin bottom, atau kita buat saja seperti ini. Margin
Untuk sumbu Y-nya 40 pixel, untuk sumbu X-nya 0 seperti ini. Kita save. Maka jika kita refresh, maka sudah ada spasi di bagian atas dan bawahnya. Nah, di sini kemudian kita akan berikan gap agar tidak terlalu rapat. Gap misalnya 10 pixel atau misalnya 12 pixel seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, maka sudah tampil ya, teman-teman. Ada YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan icon. Teman-teman boleh memanfaatkan icon dari Bootstrap icon, misalnya Bootstrap icon. Nah, di sini ya, teman-teman, Bootstrap icons. Nah, teman-teman boleh mencari icon yang teman-teman ingin gunakan, misalkan YouTube di sini. Nah, kita klik iconnya dan kita copy SVG-nya yang ada di sini. Langsung saja kita copy. Ada tombol copy di sini. Nah, jika sudah, kita paste di dalam tag A-nya. Misalnya di sini YouTube. Kita hapus dulu. Kita save. Harusnya tulisan YouTube-nya hilang, yang ini akan hilang. Tapi kita gantikan dengan icon SVG tadi. Kita paste di sini. Lalu kita rapikan dengan Alt Shift F. Ini kita enter. Ini juga kita enter. Kita rapikan lagi Alt Shift F. Dan kita save. Maka sudah tampil logo YouTube ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat width-nya ini menjadi 50, height-nya juga menjadi 50. Kita save dan kita refresh. Nah, sudah tampil ya, teman-teman, di sini. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk Facebook ya, teman-teman. Teman-teman boleh kembali lalu ketikkan Facebook. Nah, di sini sudah ada Facebook. Kita copy juga SVG-nya. Lalu kita pastekan ini Facebook-nya, kita hilangkan dan kita paste di dalam tag A-nya seperti ini. Kita rapikan dengan Alt Shift F, lalu kita hapus baris ini dan kita save. Width-nya atau lebarnya kita ubah menjadi 50 dan height-nya juga kita ubah menjadi 50 seperti ini dan kita save. Dan kita refresh, maka sudah ada juga icon untuk Facebook. Bagaimana jika gapnya kita buat lebih renggang lagi, misalnya 32 pixel seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk Twitter kita lakukan hal yang sama. Kita cari icon Twitter, lalu kita copy SVG-nya dan isi dari tulisan tag A-nya kita kosongkan dan kita isi di dalamnya menjadi file SVG yang kita gunakan. Lalu kita save, lalu kita rapikan, kita save lagi. Maka harusnya untuk Twitter sudah muncul, tapi width-nya masih kecil. Di sini kita akan buat width-nya menjadi 50 juga. Begitu pula dengan height-nya kita ubah menjadi 50 seperti ini dan kita save. Maka harusnya Twitter juga sudah menjadi besar seperti ini. Kemudian ada Instagram. Untuk Instagram ini kita cari juga di Bootstrap icons, kita ketikkan Instagram seperti ini. Nah, di sini ada Instagram, kita copy SVG-nya dan kita hapus teks di dalam tag A-nya, kita isi dengan SVG seperti ini dan kita save. Kita rapikan dulu dengan Alt Shift F. Kita save lagi. Ini barisnya kita hapus, kita save. Dan begitu kita refresh, maka sudah ada icon Instagram. Tinggal kita ubah width dan height-nya juga. Nah, kita save dan kita refresh, maka sudah tampil juga untuk Instagramnya. Jadi di sini kita sudah membuat link, paragraf, heading, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya di sini kita bisa
tambahkan href di sini menuju ke URL yang kita inginkan. Misalnya saja di sini karena di sini hrefnya YouTube, jadi ini href untuk YouTube ya teman-teman. Kita bisa arahkan ke https://2 youtube.com. Jadi ini href akan mengarah ke link youtube.com. Jadi jika kita refresh di sini dan kita arahkan di sini, maka akan ada tulisan youtube.com di bagian kiri bawah sini ya teman-teman. Jika teman-teman perhatikan, jika kita sorot, maka ada teks https://youtube.com. Artinya jika kita klik maka akan mengarah ke link tersebut. Jadi kalau saya klik maka akan mengarah ke YouTube seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke halaman tadi. Jadi itu fungsi dari href. Teman-teman juga bisa menggunakan href yang lain, misalnya untuk Facebook teman-teman bisa isi sendiri, tapi yang akan saya praktekkan di sini cukup YouTube saja. Harusnya teman-teman sudah bisa mempelajarinya sendiri untuk bagian Facebook, Twitter dan lain-lain. Untuk href di bagian Facebook ini, jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman boleh isi saja dengan tanda pagar seperti ini. Nah, lalu teman-teman boleh save. Dan di sini ada satu href lagi, kita tidak perlu, atau teman-teman boleh menambahkan satu href lagi, misalnya untuk TikTok atau apapun itu. Teman-teman boleh mencobanya sendiri, tapi saya gunakan 4 saja. Dan saya save. Harusnya tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya di sini kita sudah membuat sebuah halaman seperti ini. Belajar web. Bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah list lagi di bagian bawah misalnya. Jadi untuk about ini kita tambahkan lagi di sini. Teman-teman boleh mengklik yang ada di sini ya teman-teman, untuk meringkas kodenya. Jadi teman-teman boleh mengkolaps, jadi kodenya nanti akan kolaps. Jika teman-teman lihat di sini barisnya 56 dan 95, artinya satu blok kode ini dari sini hingga penutup tagnya akan ditutup atau dikolaps seperti tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya misalnya di sini kita buat lagi, misalnya di dalam untuk about-nya kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, di bawah tag about kita bisa buat lagi, misalnya div ID, misalnya saja portfolio, misalnya seperti ini, atau galeri misalnya. Galeri. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga misalnya H1, atau kita buat dulu galeri ini memiliki kontainer di dalamnya seperti ini, dan H1-nya kita masukkan ke dalam kontainer dan kita isi dengan galeri seperti ini. Galeri. Dan nantinya kita akan menampilkan foto-foto di dalam galeri tersebut. Jadi jika kita scroll akan tampil galeri seperti ini. Oke, selanjutnya kenapa galerinya di sini? Sebenarnya karena galeri ini sudah ada di dalam sebuah kontainer, dan jika kita tambahkan kontainer lagi maka dia akan memberikan jarak lagi seperti ini. Maka dari itu mungkin kontainer untuk yang di dalam galeri kita hapus saja. Nah, seperti ini, dan kita save, kita rapikan dan kita refresh. Harusnya sudah normal kembali. Nah, teman-teman bisa lihat untuk galeri di sini sudah muncul ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat lagi display flex seperti ini,
dan kita buat img search. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan foto dari Unsplash. Teman-teman bisa ketikkan seperti ini, https:/// search.unsplash ini .com/ ukurannya teman-teman ingin ukuran berapa, misalnya saja 500 atau 640 kali 480. Nah, ini untuk ukurannya teman-teman. Jika kita save, maka jika kita refresh di sini dan kita scroll ke bawah, masih loading ya teman-teman. Nah, di sini sudah tampil gambar yang kita ambil dari Unsplash seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan nilai random dari Unsplash. Kita juga bisa menambahkan kata kunci dengan menggunakan tanda tanya seperti ini. Misalnya kata kuncinya komputer. Kita save. Jika kita refresh, maka yang muncul adalah gambar tentang komputer seperti ini. Nah, kemudian untuk H1-nya ini karena terlalu mepet, bagaimana jika kita berikan juga style, margin, bottom 24 pixel seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka sudah ada margin sebesar 24 pixel. Nah, selanjutnya kita bisa membuat image ini sebanyak 3 gambar, misalnya seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, sudah ada 3 gambar ya teman-teman. Tapi jika teman-teman lihat di sini gambarnya melewati ya teman-teman, melewati batas dari parentnya atau melewati batas dari elemen yang berada di atasnya. Di sini kita bisa tambahkan style, width-nya 100% seperti ini, dan kita save dan kita refresh. Nah, gambarnya ini akan berganti-ganti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat width-nya sama dengan yang lainnya seperti ini. Kita save dan kita refresh. Jika masih seperti ini, teman-teman bisa gunakan flex wrap seperti ini. Style flex wrap. Di sini kita isi dengan wrap. Jadi jika elemennya melewati sisi kanannya seperti tadi, maka secara otomatis akan turun ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena width-nya kita tetapkan 100 tadi. Di sini kita hapus saja width-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita hapus kembali width-nya dan kita refresh. Nah, mungkin karena menggunakan Unsplash, loadingnya menjadi cukup lama ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa juga membuat style border radius 10 pixel dan kita kopikan style ini ke elemen-elemen berikutnya seperti ini. Maka semua gambarnya akan memiliki sudut yang tumpul seperti ini. Tinggal di bagian flexnya ini kita berikan gap, misalnya 8 pixel. Kita refresh. Nah, sudah ada gap sebesar 8 pixel. Nah, jika kita buat gambarnya menjadi lebih kecil, misalnya 480 kali 360, kita buat semuanya menjadi 480 kali 360. Ini juga kita buat jadi 480 kali 360 seperti ini. Kita save. Nah, maka akan berjejer 3 seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk galeri ini bagaimana kalau kita tambahkan style padding bottom, misalnya
50 pixel agar tidak terlalu mepet ke bawah ya teman-teman. Kita refresh. Nah, sudah ada padding di bagian bawah 50 pixel. Nah, selanjutnya jika kita inspect di sini, nah teman-teman bisa lihat jika gambarnya sudah tidak muat, maka otomatis akan turun ke bawah. Jika kita perkecil lagi, nah maka elemennya akan turun ke bawah seperti ini. Jadi tidak melewati lagi atau tidak bablas ke sebelah kanan dari body HTML-nya. Ini otomatis akan menyesuaikan dengan lebar layarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk display flex. Selanjutnya kita akan membahas kembali ke bagian navbar ini. Kita akan ubah seluruh fontnya menjadi Arial. Jadi di bagian selektor all ini atau selektor bintang ini kita ubah font family-nya menjadi Arial. Nah, seperti ini kita save. Jadi otomatis semua fontnya akan berubah menjadi Arial. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk P ini kita juga bisa berikan line height. Line height misalnya 12 pixel atau 12 em. Kita refresh. Oh, terlalu 1,2 ya, maksud saya 1,2 em misalnya. Nah, atau 1,4 em deh. Kita refresh. Nah, sudah tidak terlalu mepet ya tulisannya, teman-teman. Teman-teman juga bisa menambahkannya lagi, misalnya 1,6 agar teksnya tidak terlalu mepet seperti ini. Atau misalnya kita buat jadi 2 deh, biar kelihatan bedanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teksnya sudah tidak terlalu mepet lagi seperti sebelumnya. Kemudian kita akan terapkan navigasi untuk home dan about ini. Jadi di sini kita sudah terapkan home itu mengarah ke slash pagar. Jadi slash pagar itu sebenarnya untuk mengarah ke bagian atas ya teman-teman, ke paling atas. Jadi kalau kita klik about, dia akan menuju ke elemen yang ada about di bagian sininya. About yang ID-nya about ya. Jadi kita lihat kembali bagian about tadi. About mana about? Oh, about-nya tadi di collapse ya, ya ini. Jadi kita buat ID about dan di bagian navigation di sini kita buat href-nya hashtag about. Jadi artinya ketika kita klik about, maka akan mengarah ke elemen yang memiliki ID about seperti ini. Jadi about us ini berada di dalam div mana ya about. Nah, ini about us ini berada di dalam div yang ID-nya about seperti ini. Atau contoh lain misalnya kita ingin juga yang galeri ini ada div ID gallery. Kita ingin di sini kita buat li baru. Kemudian di dalamnya ada a, href-nya kita buat galeri. Nah, di sini kita ingin jika galeri diklik maka akan mengarah ke elemen yang memiliki ID galeri seperti ini. Kita klik maka akan mengarah ke galeri. Tapi untuk galeri ini agak loading ya teman-teman karena gambarnya diambil secara online. Atau bagaimana jika di bagian bawah galeri ini kita tambahkan P, misalnya lorem 500 kata seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, di galeri ini sudah ada 500 kata, tapi untuk gambarnya dia lumayan loading ya teman-teman. Nah, jika kita klik galeri, nah maka akan ke elemen yang ID-nya galeri. Jika teman-teman merasa ini terlalu mepet ke atas, teman-teman boleh tambahkan padding top di sini
di bagian galerinya. Atau begini saja, karena sudah ada padding bottom, bagaimana jika kita hapus saja bottomnya, jadi padding saja. Ini untuk sumbu X-nya 50, ini untuk sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya 50, sumbu X-nya kita buat jadi 0. Seperti ini, kita save. Dan kita refresh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya masih loading ya, teman-teman. Nah, gambarnya tampil. Jika kita klik galeri di sini, maka akan mengarah ke bagian galeri. Jika kita klik about di sini, maka akan mengarah ke bagian about. Jika kita klik home, tidak mengarah ke mana-mana. Selanjutnya galeri ini kita akan styling juga agar stylenya sama dengan about dan home. Oke, seperti biasa kita berikan kelas teksnya white td non agar underline-nya bisa hilang atau garis bawahnya bisa hilang. Kita refresh dan sudah berubah seperti ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kemudian untuk navbarnya ini, kita kan ingin navbarnya ini bisa tetap di atas ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan di bagian ini, di bagian PYBG brown, kita tambahkan misalnya style position fixed. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika kita refresh, maka di sini position fixed akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian karena di sini menyesuaikan halamannya, maksudnya menyesuaikan ukuran elemennya, kita buat ukurannya menjadi 100% atau 100 ph. Kita buat width-nya menjadi 100 ph. Oh maaf, bukan 100 ph ya teman-teman, tapi 100 vw seperti ini. Jadi 100 vw itu 100 view per take atau 100% dari lebar layar kita, sedangkan 100 vh itu 100% dari lebar layar kita, tinggi layar kita maksud saya. Jadi untuk vw itu panjang layar, untuk vh itu tinggi layar, jadi seperti itu. Nah, kita save dan kita refresh. Nah, maka sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal di bagian body. Body di sini kita tambahkan saja style, atau di bagian navbar saja ya, atau di bagian kontainer sini saja ya teman-teman. Kita tambahkan style margin top 24 pixel supaya ada jarak di bagian atas. Jika kita refresh, oh bukan di sini ya teman-teman, salah ternyata. Tapi di sini padding topnya kita tambah menjadi 58 pixel misalnya, atau 64 pixel misalnya. Kita lihat, nah seperti ini ya teman-teman. Kalau kita klik about, maka ke bagian about. Jika kita klik gallery, maka ke bagian gallery. Jika teman-teman merasa masih terlalu mepet, teman-teman bisa tambahkan lagi paddingnya seperti tadi. Misalnya ini untuk padding X-nya kita naikkan lagi menjadi 64 pixel. Kita refresh di sini dan kita klik galeri. Nah, maka akan ke bagian galeri. Nah, seperti ini. Kita klik about, ke bagian about, kita klik home, maka akan ke bagian home. Nah, selanjutnya kita akan buat hover effect di sini. Jadi misalnya saja di sini untuk A yang ada di sini kita berikan kelas misalnya hover custom. Di bawah juga kita berikan hover custom misalnya. Teman-teman bebas ingin memberi nama kelasnya apa, tapi sini saya berikan saja biar lebih mudah, hover custom. Dan di kelas hover custom ini kita tambahkan hover di sini dan kita buat
menjadi colornya itu kita buat menjadi pink misalnya, atau kita buat menjadi light blue misalnya, like sky blue atau like sea green atau like sky blue aja dah. Jadi jika kita hover seperti ini, hover itu ketika pointernya berada di atas elemennya ya teman-teman, atau kursornya berada di atas elemennya. Jadi kita refresh dulu ketika kita hover. Nah, teksnya akan berubah warna menjadi like sky blue atau biru muda seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa memberikan durasi dengan menggunakan transition, dan misalnya 2 second atau 0,3 second seperti ini. Jadi titik 3S ini sama saja kalau kita tuliskan menjadi 0,3 second ya teman-teman. Teman-teman boleh menuliskan 0,3 second atau titik 3 second seperti ini, sama saja ya teman-teman. Kita save dan kita refresh, maka harusnya akan ada jeda. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita perbesar lagi. Nah, jadi lebih smooth ya teman-teman di sini. Nah, seperti itu ya untuk hover teman-teman. Atau jika teman-teman masih merasa kurang lama durasinya, kita bisa ubah menjadi 0,5 second. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita sudah berikan hover effect untuk link yang ada di bagian navbar. Jadi kita sudah membuat sebuah website sederhana seperti ini. Jadi teman-teman, ini website yang cukup sederhana untuk kalian yang baru belajar membuat website. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai, saya harap jangan patah semangat untuk belajar membuat website, karena sebenarnya untuk membuat website itu sebenarnya mudah, asalkan kita punya keinginan untuk belajar dan terus mencoba mengeksplor hal-hal baru terkait dengan pengembangan website. Jadi mungkin ini untuk website yang sudah kita buat. Saya rasa sudah cukup. Kita akan melakukan hosting untuk website yang sudah kita buat ini. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan hosting dari website yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah cukup banyak ya teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman boleh tutup dulu untuk web browsernya, dan untuk kode editornya jangan lupa di save dulu, bisa menggunakan save all yang ada di sini, dan kita tutup juga. Nah, selanjutnya teman-teman boleh membuka web browser kembali, dan teman-teman boleh menghosting di 000 web host. Kebetulan 000 web host ini adalah hosting gratis dan bisa teman-teman gunakan gratis untuk seumur hidup. Jadi kita langsung saja kunjungi 000webhost.com di sini. Nah, teman-teman boleh sign in saja di sini untuk masuk, dan boleh menggunakan login with Google atau login menggunakan akun Google yang teman-teman punya. Di sini saya contohkan menggunakan akun Google saya. Nah, setelah itu teman-teman boleh mengklik tombol website yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman boleh memberikan nama domain untuk website teman-teman, misalnya Try Code Indonesia. Terserah teman-teman ingin memberikan nama apa untuk domainnya. Kita search di sini. Atau teman-teman boleh mengklik create a new website yang ada di sini. Tekan tombol silang. Nah, di sini teman-teman pilih plain website dan namanya misalnya Try Code Indonesia. Try Code Indonesia. Dan masukkan password. Seperti ini. Create. Nah, jika sudah, teman-teman boleh menekan tombol manage yang ada di sini.
Setelah terbuka, teman-teman cari file manager. File manager. Nah, di sini ya, teman-teman. Teman-teman klik bagian file manager dan nantinya akan masuk ke halaman file manager dari 000 web hostnya. Nah, di sini teman-teman masuk ke folder public HTML. Nah, di sini teman-teman mengupload file yang akan teman-teman hosting. Jadi, teman-teman perlu mengupload file yang tadi kita buat. Misalnya tadi ada di bagian desktop belajar web. Nah, teman-teman bisa mengupload 3 file ini ke dalam sini. Kita open. Nah, lalu teman-teman klik upload seperti ini. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman boleh menutup file manajernya. Kita close saja. Lalu kita ke web settings di sini, ke general. Kemudian di sini ada username Trycode Indonesia. Di sini ada hostname-nya, port name-nya. Kita cari untuk bagian ini ada. Jadi teman-teman boleh mengklik tombol ini Trycode Indonesia untuk melihat langsung halaman website yang sudah teman-teman buat. Jadi di sini kita sudah bisa mengakses website kita secara online menggunakan 000 web host seperti ini. Jadi kita sudah bisa membuat websitenya dapat diakses oleh orang lain atau semua orang yang ada di dunia dengan menggunakan web hosting gratis dari 000 web host ini. Jadi kita coba close dulu semuanya. Kita coba akses ulang secara manual, misalnya Trycode Indonesia. Jadi ini nama website teman-teman ya yang tadi. Kemudian kita tambahkan .000 web host app.com. Jadi kita tambahkan 000 web host app.com untuk link website kita. Lalu kita tekan tombol enter. Maka website kita pun sudah tampil di halaman browser kita. Jadi mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita terkait dengan belajar web, khususnya untuk kalian yang baru memulai untuk belajar. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin cukup sekian dulu. Sudah 1 jam kita belajar ngoding untuk membuat sebuah website sederhana ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini. Bagikan ke teman-teman kalian juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.